Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, namun kita masih bisa melaksanakan pembelajaran thalabul ilmi dengan cara yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun membeberkan bagaimana pengertian pembelajaran, hakikat pembelajaran. Jadi kata pembelajaran diambil dari kata dasar ajar yang ditambahi dengan kata imbuhan ataupun tambahan pe dan akhiran an, menjadi pembelajaran. Diartikan sebagai proses perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Cara mudahnya, pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Pada pemahaman yang mudah, yaitu pembelajaran adalah bagaimana seorang pendidik itu membantu para siswa ataupun pelajar untuk memahami suatu pelajaran ataupun materi. Nah, di sini materi bukan hanya tentang yang tertulis, tapi semua materi, baik itu materi kehidupan, praktik, dan sebagainya. Jadi lebih mudahnya adalah proses pembantuan para pendidik kepada peserta didik untuk memahami, mempermudah memahami suatu materi. Nah, lebih lanjut, Warsita menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Jadi yang namanya pembelajaran itu harus ada perubahan sehingga ada peningkatan dari yang dia tadinya 0 menjadi ada nilai peningkatan, ada tambahan, sehingga dari step by step satu atau tahapan satu ke tahapan yang lain itu ada perubahan, ada peningkatan. Kemudian yang kedua yaitu hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Nah, belajar itu tentu ada hal yang diharapkan, yaitu tercapainya suatu tujuan, sehingga ada tanda-tanda yang menjadi ciri khas ataupun bentuk khusus bahwa pembelajaran itu berhasil ataupun tidak, yaitu ada perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya di satu titik ataupun satu elemen saja, tapi di keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran merupakan suatu proses. Nah, pembelajaran tentu bukan hal yang bisa dilakukan secara menyeluruh ataupun secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan ataupun proses step by step. Tahapan yang pertama, kedua, sampai yang tahapan terakhir, sehingga peserta didik itu mampu menyelesaikan apa yang menjadi tujuan utama. Nah, itu yang namanya pembelajaran merupakan suatu proses. Kemudian yang keempat yaitu proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Tentu peserta didik ataupun kita sendiri mau belajar itu karena ada hal sesuatu yang mendorong kita agar mau belajar, baik entah itu tujuan, entah itu cita-cita, ataupun apa saja, tapi harus ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi agar seseorang ataupun kita sendiri itu mau belajar. Yang terakhir yaitu pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Jadi setiap orang ataupun masing-masing orang itu mempunyai pengalaman, yang dari pengalaman itu kita belajar
oh bagaimana yang sudah terjadi kemarin-kemarin, maka pengalaman ini bisa dikatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Nah, dalam proses pembelajaran tentu tidak lepas dari peran-peran lingkungan. Di antara lingkungan yang paling utama sebagai pembantu yaitu pendidik ataupun guru di sini biasanya. Nah, guru ini harus mempunyai talenta ataupun keahlian khusus dalam menangani peserta didik. Karena kita tahu bahwa peserta didik itu mempunyai sifat ataupun watak yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menangani semua murid ataupun siswa itu menggunakan satu metode saja, tapi harus dengan berbagai metode, dengan berbagai keahlian khusus. Misalkan si A ini tidak ataupun kurang mampu dalam memahami pembelajaran, maka harus disesuaikan. Oh, ini dengan metode yang khusus. Oh, ini yang sudah mencapai level atas ataupun sangat mudah memahami, maka dengan pembelajaran yang khusus pula. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ada tahapan-tahapan ataupun komponen-komponen yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Munawir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.